Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabar Anda semuanya? Mari di malam yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena rasa syukur kita adalah tanda kita mengasihi, mencintai Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku makin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh, kami bersyukur kepadamu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sungguh berlimpah dalam hidup kami. Segala kemurahan-Mu, kesembuhan dan mujizat-Mu kami nikmati setiap hari. Perlindungan-Mu, keselamatan Kau sungguh nyatakan dalam hidup kami. Kau menyediakan segala yang kami perlukan
terima kasih ya Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar dari firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, memulihkan kami. Biarlah kami berjalan dalam terang firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Malam ini kekasih Tuhan saya akan sharing tentang jangan takut dan bimbang. Siapa yang gak pernah takut? Saya pernah takut. Siapa yang gak pernah bimbang? Saya pernah bimbang. Bimbang itu memilih dua hal atau lebih. Bahkan memilih satu-satunya yang kita perlukan dan butuhkan pun kadang-kadang kita bimbang. Memilih itu penting, memutuskan itu untuk melakukannya. Nah, ketakutan adalah buah dari takut. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Setiap orang pernah takut dan bimbang. Setiap orang normal pernah takut dan bimbang. Jadi yang pertama kita belajar, takut dan bimbang itu normal. Loh, kok gitu sih Pak? Iya, rasa takut dan bimbang adalah normal. Namun kalau takut berkelanjutan menjadi ketakutan, itu yang tidak normal. Ya, bimbang yang berkelanjutan menjadi kebimbangan, itulah yang tidak normal. Berarti rasa takut sesaat, rasa bimbang sesaat itu normal. Tetapi kalau kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kebimbangan, itu membahayakan diri kita dan orang di sekitar kita. Ya, nah, jadi jangan mau hidup dalam ketakutan. Karena Tuhan berkata dalam firman berkali-kali, jangan takut, jangan bimbang, jangan takut, jangan bimbang. Pasti ada alasannya. Jangan mau juga hidup dalam kebimbangan. Saat Anda takut dan bimbang, selalu ingat Tuhan. Saya ulangi lagi. Saat Anda takut dan bimbang, selalu ingat Tuhan. Amin. Nah, ini yang perlu kita sadari. Hari-hari ini perkembangan COVID-19 sekarang ini bermutasi. Ada mutasi yang baru dan lebih menular. Walaupun konon tidak lebih mematikan, tetapi lebih cepat menular dan tanpa gejala. Ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya kalau tanpa gejala, bahaya sekali. Jadi jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa sehat. Aman-aman aja nggak pakai masker, ya. Tetap pakai masker, ya. Saya upload di IG, Samuel di tengah kerumunan orang, dia duduk sendirian, dia pakai masker, ya. Sebelum minum, dia tetap pakai masker. Tentu kalau makan dan minum, maskernya dilepas, ya. Kalau orang stres, makan dan minum, maskernya dipasang. Nah, ingat janji Tuhan, itu yang kedua. Ya, yang pertama, takut dan bimbang itu normal, tapi yang kedua, ini yang sangat penting. Ingat janji Tuhan. Tuhan mau kita tidak tinggal dalam ketakutan dan kebimbangan. Ingatlah, yang pertama, Tuhan menyertai kita. God with us, Immanuel. Manunggaling Gusti lan menungso. Itulah namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, bisa tinggal dalam diri kita. Dan Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi waktu kita takut, Tuhan ada bersama kita. Waktu kita bimbang, Tuhan bersama kita. Dan waktu kita takut dan bimbang, Roh Kudus ingatkan kita. Karena Tuhan mau meneguhkan hati kita. Tuhan berkata, be strong, kuatkan. Dan teguhkan hatimu. Be strong and take courage.
terus dalam hati kita, bilang dalam diri kita, jangan takut, jangan bimbang, kuatkan hatiku, teguhkan hatiku, aku mau melangkah bersama dengan Tuhan. Hari esok tidak ada yang tahu, tetapi firman Tuhan berkata, hari depan yang penuh harapan. Sekalipun kita tidak tahu akan hari esok, tetapi Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau menolong kita di saat bumi, manusia, siapapun yang kita percayai tidak dapat menolong kita, Tuhan sanggup menolong kita. Dan Tuhan itu memegang kita, Dia menggenggam kita, Dia memimpin kita. Sebab Tuhan juga adalah panji kemenangan kita. Tuhan berperang ganti kita di depan, tapi jangan ceroboh, jangan sembrono, tetap waspada, tetap takut Tuhan, tetap berhikmat, tetap bijaksana. Hari-hari ini kalau kita baru tahu ada COVID-19, next time, di waktu mendatang akan ada penyakit-penyakit lain yang tidak kita ketahui. Tetapi saya mau ingatkan, jangan takut dan jangan bimbang. Semua masalah di bumi ini ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya ada di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Manusia bisa berjanji dan mengingkari, Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Janjinya ya dan amin. Ketakutan dan kebimbangan membuat kita lupa bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Ingat, ketakutan dan kebimbangan dapat membuat kita lupa siapa diri kita. Dan kita harus tahu, diri kita adalah biji matanya Tuhan. Kalau kita adalah biji matanya Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup menolong kita. Kasih karunia-Nya cukup buat kita. Bahkan mulut saya berkata, kasih karunia Allah buat saya dan saudara lebih dari cukup. Tuhan kita dahsyat. Maukah saudara berdoa? Mari kita teguhkan hati kita kuatkan hati kita sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami semua yang sempat takut, ada yang ketakutan, ada yang bimbang dan akhirnya tinggal dalam kebimbangan. Tetapi malam hari ini kuatkan, teguhkan hati kami. Amen. Supaya kami meninggalkan ketakutan dan kebimbangan kami dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Maka kami meninggalkan segala ketakutan dan kebimbangan kami. Kami mau benar-benar tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan memang tinggal dalam diri kami. Immanuel. Kami menikmati pertolongan Tuhan. Kami menikmati pembelaan Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan, kemurahan, keajaiban, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan malam ini kami mau melepaskan segala yang ada di dalam hati kami, hidup kami. Kekasih Tuhan mulai berseru kepada Tuhan. Jikalau Anda hari-hari ini sedang bermasalah dengan seseorang atau lembaga, lepaskan pengampunan, mulai berdoa. Apa yang ada dalam diri saudara tentang lembaga tertentu atau orang tertentu, lepaskan berkat, lepaskan pengampunan, dan mulai curahkan isi hatimu. Bapak mau berdoa yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Dan malam hari ini mereka yang sedang bermasalah di dalam keuangan, di dalam rumah tangga, Tuhan adalah sumber solusi buat mereka. Dan kami minta hikmat Tuhan turun atas mereka. Dan hari-hari ini yang sedang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan yang menguatkan, menghiburkan, meneguhkan. Roh Kudus jamah hidup mereka. Tuhan nyatakan pemulihan yang dahsyat. Dan kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan di dalam tubuhnya. Kami berdoa buat Pastor Edi yang ada di Sampit, Tuhan jamah kesehatannya, Tuhan sembuhkan sakit yang dikatakan ada tumor dalam tubuhnya, dalam nama Yesus sembuh. Kami berdoa juga buat rekan-rekan yang lain, bahkan termasuk Om Paulus yang ada di Solo, Tuhan jamah tubuhnya dalam nama Yesus. Tumor atau kanker yang ada di dalam tubuhnya dijamah di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkannya. Kami berseru dalam nama Yesus, semua orang-orang yang sedang mengalami sakit, yang membutuhkan jamahan Tuhan, kesembuhan dan mujizat dari Tuhan, turunkan mujizat-Mu malam ini, turunkan kesembuhan dari-Mu malam ini. Buat Ibu Sufiat yang
mengalami kelemahan tubuh, tuntas segala sakit penyakitnya, sembuh total dalam nama Yesus. Hari ini kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mengalami pemulihan. Mental kami dipulihkan, jiwa kami dipulihkan, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, bahkan roh kami bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami berdoa, kami bersyukur. Biarlah para pengusaha, pemilik toko, pemilik apotek, pemilik perusahaan-perusahaan dan usaha industri, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat khusus buat mereka, supaya mereka dapat mengelola pekerjaan mereka bersama para staf dan karyawannya. Dan biarlah pengurangan tenaga kerja dapat diperkecil, karena Tuhan sudah memberkati para pengusaha ini dan usahanya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi yang sudah mengalami PHK, mengalami pemutusan kontrak, Tuhan meneguhkan, menguatkan hati mereka, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baru atau melakukan pekerjaan yang baru dari rumah mereka. Tuhan, kami berdoa, kami berseru bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu sungguh nyata atas Indonesia, dijauhkan dari anarki, dijauhkan dari pemberontakan, dan biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi, Tuhan turut campur dalam negeri Indonesia ini. Dan kami berdoa pula buat para kekasih Tuhan yang malam ini mau beristirahat, biarlah kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan ada pada kami semua. Kami mengangkat tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Kita jumpa esok dalam worship and prayer. Naikkan, bawa doa-doa kita kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan sanggup menjawab seluruh doa kita. Haleluya. God bless you.